Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, Ustadz sudah datang, maka kembali kami ingatkan untuk bersama-sama menjaga kekhusyuan di dalam masjid, dan bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang membawa putra dan putrinya diharapkan untuk mengkondisikan agar tidak ramai ketika nanti Ustadz menyampaikan materi. Kemudian kembali kami ingatkan untuk bersama-sama meluruskan niat dan siapkan alat tulisnya, ya. Silahkan ditulis apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan bagi jamaah ikhwan, ana harapkan untuk sedikit maju, ya. Taqarrubu, ya, lebih dekat lagi. Ayo Pak, bismillah Pak, maju agak depan biar lebih jelas suaranya, kemudian juga biar lebih dapat mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Masya Allah, ahlan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, kita tunggu sebentar, Ustadz sedang sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tapi insya Allah kita pun nanti ketika Ustadz menyampaikan akan ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Hayakumullah. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan membagi sesi menjadi dua sesi. Yang pertama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Ya, insyaallah nanti kita lihat waktunya. Ya. Adapun sesi tersebut nanti berapa pertanyaan maka akan disampaikan lagi. Taib, alhamdulillah ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ustaz telah datang bersama kita. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Falitafadhal, syukur Ustaz. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah dengan nikmat tersebut untuk bertadarus ilmu, saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka mempelajari, membaca kitabullah tersebut, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian bertadarus akan kitabullah tersebut
Makna yang dimaksud daripada tadarus di sini adalah mempelajari. Oleh sebab itu kita menyebut tempat mempelajari ilmu sebagai madrasah tadarus. Jadi dia ada hubungannya. Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Subhanallah, ketenangan akan hadir di majelis-majelis ilmu, majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, kalamullah, dan sabda-sabda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala artinya di tempat ini tidak ada murka, tidak ada amarah dari Allah, berkebalikan dengan pasar-pasar atau tempat-tempat mencari dunia. Karena di dalam tempat-tempat mencari dunia, di dalamnya terdapat tipu menipu, di dalamnya terdapat bohong membohong. Namun di masjid-masjid Allah diharamkan jual beli meskipun itu halal. Lantas bagaimana yang haram? Oleh sebab itu di tempat ini dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengerumuni, akan memenuhi tempat-tempat ini. Masjid yang di dalamnya Allah taala fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis ilmu kepada makhluk yang ada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah para malaikat-malaikatnya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i adalah sebaik-baik jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah sebaik-baik jalan untuk mengarungi kehidupan dunia. Karena dengan ilmu seseorang kehidupannya menjadi terarah. Seseorang akan terawasi oleh dirinya sendiri. Karena ilmu ini merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dia ketahui dari ayat-ayat Allah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana bermuamalah, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana, dan apapun masalahnya semuanya pasti ada jawabannya di agama kita. Oleh sebab itu pentinglah kita, fardulah kita menuntut ilmu syar'i ini. Kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita kali ini berbicara tentang bagaimana berdakwah kepada keluarga. Bagaimana berdakwah kepada keluarga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu fardu, merupakan suatu kewajiban. Kalau kita tinggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah dosa. Tidak hanya dosa, yang terjadi adalah keburukan, yang terjadi adalah masalah, yang terjadi adalah perselisihan. Oleh sebab itu, dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengurangi hal-hal tadi, sehingga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Inilah yang menyebabkan para ulama rahimahumullahu ta'ala dari masa ke masa gemar sekali dan begitu bersemangat dalam menuntut ilmu, kemudian mengajarkannya, kemudian berdakwah kepadanya, dan bersabar atas itu semua. Kita bisa melihat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya. Mereka semua adalah para a'immatul hadis.
Mereka adalah para imam yang menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati mereka. Apa lantaran yang menyebabkan mereka begitu bersemangat? Hal ini adalah karena mereka ingin menyampaikan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu ma sami'a. Artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang yang mendengar apa-apa dari kami kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Artinya dia mendakwahkan apa yang dia sampaikan tersebut. Oleh sebab itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu fardu atau suatu kewajiban. Akan tetapi bagaimana cara kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah orang-orang, ajaklah orang-orang, sampaikan kepada orang-orang, beritahu orang-orang, iklankan kepada manusia, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Jadi di sini ada jalan Allah, ada jalan selain Allah. Ada jalan Allah yang mengajakkan kepada surganya, yang mengajakkan kepada akhiratnya, yang mengajakkan kepada kebenaran. Dan di sana ada jalan-jalan selain Allah. Jalan yang mengajak hanya kepada dunia, jalan yang mengajak kepada keharaman, jalan yang mengajak kepada kejahatan. Akan tetapi bagaimana cara menyeru ini? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, bil hikmah. Apa itu hikmah? Jadi kita harus menyeru. Pertama harus menyeru. Kedua, menyerunya harus ke jalan Allah. Ketiga, menyeru ke jalan Allah harus dengan hikmah. Ini resep dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pakai secara utuh. Bukan sekedar berdakwah tanpa ilmu. Bukan berdakwah tapi mengajak kepada dunia. Bukan berdakwah mengajak kepada akhirat tapi bukan tanpa ilmu dan hikmah. Oleh sebab itu, kita mempelajari ini ya di dalam kuliah di Al-Jami' Al-Islamiyah dengan sangat detail. Sangat penting. Karena setiap firman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang perlu kita gali secara utuh. Bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu disebutkan minal hakamah. Hakamah itu adalah tali kekang pada kuda. Jadi kuda itu bagaimana cara mengendalikannya? Ini secara bahasa, ya. Kuda itu kalau ditarik ke kanan dia akan ke kanan. Kalau ditarik ke kiri maka dia ke kiri. Nah, talinya itu namanya adalah al-hakamah. Maka diambil kata hikmah daripada kata al-hakamah itu. Yang berarti dia adalah pengendali. Dia adalah kendali. Adapun secara istilah makna hikmah adalah wad'u syai', meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya ini air. Air tempatnya adalah gelas. Kalau kita letakkan air tanpa gelas, maka ini bukan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lah, bagaimana cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tempatnya? Maka jawabannya adalah dengan ilmu. Jadi ilmu ini kaitannya sangat erat dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu, lantas bagaimana dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin dia berdakwah tanpa ilmu. Sebagaimana di dalam hal-hal dunia saja, tidak mungkin seseorang berkecimpung di suatu pekerjaan yang profesional sedangkan dia tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki ilmu. Bahkan
kalaupun dia memiliki ilmu, itu harus dites dengan pengalaman dan itu bertingkat-tingkat. Lantas bagaimana dengan ilmu agama? Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna hikmah di sini adalah al-ilmu. Para ulama rahimahumullahu taala di antaranya juga menyebutkan makna al-hikmah di sini adalah as-sunnah, yaitu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya? Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya adalah untuk menyampaikan kata-kata dari Allah, perintah dari Allah, larangan dari Allah kepada umatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Diulang lagi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada orang-orang ummi seorang rasul dari mereka sendiri. Yang mana rasul ini atau utusan ini adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat dari Tuhannya. Wa yuzakkihim, kemudian membersihkan mereka dari dosa-dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab ini dan al-hikmah ini. Alkitab adalah Al-Quran. Jadi nama lain Al-Quran adalah Alkitab, bukan Alkitab ya yang lain, tapi Alkitab yang maknanya adalah al-jam'u wad-dhammu. Jadi kenapa disebut Alkitab? Alkitab artinya secara bahasa adalah al-jam'u wad-dhammu, mengumpulkan dan memadatkan. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dikumpulkan di dalam satu tempat sehingga disebutlah sebagai Alkitab atau yang kita kenal sekarang dengan Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah tadi adalah sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka ketika itu sebelumnya adalah orang-orang yang sangat tersesat. Artinya kalau kita tidak berpegang teguh, tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak mempelajari sunnah, kemudian tidak mengajarkan ini terhadap sesama kita, maka kita benar-benar tersesat, kebingungan, tidak tahu ingin beribadah, tidak tahu ingin berzakat, ingin sholat, ingin haji, ingin umrah. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah urgensinya kenapa kita harus berdakwah. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada jalan Allah. Yang ketiga adalah dengan ilmu. Dalilnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian selanjutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian debatlah mereka. Kenapa di sini ada perdebatan? Apakah perdebatan itu selalu buruk? Tidak. Di semua negara di dunia ini, di semua tempat di dunia ini pasti ada mahkamah. Ada tempat persidangan, meja hijau. Di sana orang-orang bukan beradu emosi, tapi dia harus beradu argumen. Ini dalam masalah dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di bab yang paling akhir. Wajadilhum, debatlah mereka. Nah, ini banyak yang salah paham di dalam maratibud dakwah. Atau bagaimana orang itu berdakwah? Apakah pertama kali langsung debat sana, debat sini? Tidak. Itu diletakkan di paling akhir. Akan tetapi debatnya pun ada metodenya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya Allah. Debatlah mereka dengan cara yang indah, bukan. Tapi dengan cara yang paling indah. Itu gimana? Allah tidak menyebutkan dengan billati hiya hasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan sighah at-tafdhil. Kalau di dalam ilmu gramatika Arab,
Kata-kata ahsan itu artinya adalah afdol, sangat indah. Ini debat aja itu selalu tersusupi oleh emosi. Cek semua tempat mahkamah di dunia ini, ada yang menangis, ada yang marah, ada yang... Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berdebatlah dengan debat yang indah. Sebenarnya kalau ayat ini saja ingin kita bahas, maka dia sangat panjang dan indah. Tapi ini kita baru membahas tentang berdakwah dulu. Kemudian yang kedua kita akan membahas berdakwah kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan serulah kepada keluarga-keluarga dekat. Nah, coba antum lihat di sini, serulah kepada keluarga-keluarga dekat. Sekarang kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang pertama kali masuk Islam? Dari kalangan perempuan. Istrinya. Khadijah. Kemudian siapa lagi? Dari kalangan anak kecil? Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada keluarga dekatnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena keluarga kita adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang perkara dunia. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kepada siapa harta ini diinfakkan, dikeluarkan? Antum punya duit berlebih, ini mau sedekah ke siapa dulu? Ada orang-orang miskin, ada orang-orang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjawabnya dari ayat ke-7. Harta yang diinfakkan pertama kali adalah kepada falil walidain, kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berdasarkan nas dari Al-Qur'an, bersedekah kepada kedua orang tua, berinfak itu adalah hal yang paling afdol. Karena nanti kita akan dibegitukan juga oleh anak keturunan kita. Itu adalah jawaban yang paling masuk akal dan paling sempurna. Wal aqrabin, kemudian kepada kerabat-kerabat, dan ini berasal dari bahasa Arab. Aqrabin, aqrab, qarabah. Kemudian terdekat baru kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, agama kita lengkap ya, paripurna banget. Semakin kita gali, semakin kita bernikmat-nikmat di dalam hikmah daripada Al-Quran ini. Nah, kenapa berdakwah kepada keluarga? Kita semua di sini ya dominan laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya setiap apa yang dipimpinnya. Kita tahu di hari kiamat mulut kita akan terkunci, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, semuanya akan berbicara. Itu semua berbicara diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dia lakukan dan atas segala kelalaian-kelalaiannya. Oleh sebab itu, setiap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya kita siap-siap itu semua. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa pemimpin di sebuah rumah? Maka jawabannya adalah yang paling dominan, yaitu ayahnya, laki-laki. Maka laki-laki ini, setiap ayah ini, setiap calon ayah ini akan dimintai tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Kenapa? Bagaimana?
kok bisa dan lain sebagainya. Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, sebenarnya kita membahas kajian kali ini itu pada hakikatnya untuk mempersiapkan jawaban kita kelak. Ketika nanti kita sudah kaku, kita sudah disolatkan, dan segala gelar kita tanggal kecuali hanya ALM atau rahimahullah, mulai dari situ ujian kita dimulai. Ujiannya mungkin hanya 3 soal. Antum semua tahu soalnya, antum juga tahu jawabannya. Akan tetapi kenapa orang tidak bisa menjawabnya? Pertanyaan pertama yang diketahui soal dan jawabannya ini adalah Merabbuk, siapa Tuhanmu? Yang kedua adalah siapa? Man nabiyuk, siapa nabimu? Yang ketiga adalah apa? Kitabmu, yaitu Al-Quran. Kita tahu Tuhan kita adalah Allah. Tapi kenapa tidak bisa menjawabnya? Karena kita tidak mengenal Allah. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? Subhanallah. Ini ayat yang paling berat. Ini ayat yang mungkin kita sering baca tapi perlu kita kaji tafsirnya lagi lebih dalam. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah utusan Allah. Yang mencintainya saja adalah suatu kewajiban dan pertanda keimanan. Tapi apakah kita sudah menunaikan hak-hak beliau? Sudah mengamalkan segala hadis beliau atas dasar cinta, ketulusan, keikhlasan, dan perintah Allah? Apakah kita sudah membela sabda-sabda beliau, kehormatan beliau, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya? Kemudian Al-Quran, apakah kita sudah mengamalkan Al-Quran? Sedangkan artinya saja mungkin kita masih belum tahu. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita berdakwah kepada keluarga. Kemudian selanjutnya dengan Alkitab dan As-Sunnah, ya. Maaf. Jam 5.15. Absyir. Jadi kita berdakwah kepada keluarga itu harus dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi di sana ada berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini paling banyak sekali. Terkadang, dan ini pasti, kita semua sayang kepada keluarga kita. Tapi kadang kasih sayang yang berlebih itu, dia hanyalah emosi semata, tanpa ilmu. Ketika ditolak pertama kali, langsung emosi, langsung marah. Jadi ada sebuah kisah, seseorang yang mana seseorang ini dia bertanya kepada seorang ulama yang mana dia pertama kali berdakwah kepada kedua orang tuanya langsung dengan berdebat, sehingga orang tuanya marah. Apa yang dilakukan syekh ini? Ternyata syekh ini ikut marah juga. Ya. Kenapa? Syekh ini bilang, kalau antum berdakwah dengan cara seperti ini, dengan debat, orang yang berilmu pun akan marah. Itu bukan berdakwah, itu bukan berdalil, tapi itu berdalih. Itu hanya alasan. Tapi berdakwah yang paling bagus kepada orang tua, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapaknya adalah pembuat berhala. Jadi bukan sekedar penyembah, pembuat. Bagaimana cara berdakwahnya? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum uswatun hasanatun
Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya kan? Idh qalu liqaumihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Ya, ila yaumil qiyamah. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Antum bisa lihat ini. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pertama kali memulai dakwahnya itu adalah dengan tauhid. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode dakwah yang paling pertama yang bisa mungkin antum catat, bagaimana cara berdakwah kepada keluarga adalah berdakwah kepada tauhidullah. Tauhid adalah perkara penting. Dia adalah tiang bagi puncak. Dia adalah akar bagi sebuah pohon. Pohon yang begitu tinggi, maka akarnya lebih dalam. Oleh sebab itu, orang yang tauhidnya tinggi, walaupun kata-katanya mungkin biasa-biasa saja, tapi maknanya begitu mendalam. Sehingga kita melihat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau itu mengkhatamkan kitab tauhid di kajian beliau itu sampai akhir hayatnya di masjidnya sebanyak 300 kali. 300 kali. Padahal itu diulang-ulang. Antum kalau lihat syarahnya Usul Ats-Tsalatsa punya Syekh bin Baz, itu diulang-ulang tauhid. Berkali-kali diulang-ulang tauhid. Apa itu tauhid kepada Allah? Agar kita mengesahkan Allah, takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah hanya. Ini hanya berputar-putar pada masalah tauhid. Yang pertama tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil mutaba'ah. Pertama, agama ini hanya berputar-putar masalah tauhid saja sebenarnya. Kalau kita ingin ringkas-ringkas. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, artinya mengesahkan Allah, menjadikan satu-satunya ibadah itu hanya untuk Allah. Artinya esa itu satu. Menjadikan satu-satunya ibadah itu hanya untuk Allah. Yang kedua adalah mentauhidkan Rasulullah SAW fil mutaba'ah. Menjadikan satu-satunya yang dicontoh, diikuti, disuri tauladani, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jazakallahu khair. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh benar-benar. Coba kita lihat di sini kata-katanya disebutkan dengan banyak sekali penekanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, ini ada kitab sebenarnya bagus. Anda enggak tahu udah diterjemahkan atau belum? Karangan Syekh Saleh Al-Munajjid, ya. Itu bagus sekali tentang kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan, ketika beliau tersenyum, ketika beliau bermuamalah, ketika beliau bergurau, ketika beliau berhadapan dengan anak kecil, dengan orang tua, dengan yang sebayanya, dengan orang yang berilmu, dengan orang yang tidak berilmu, dengan Arab Badui pun semuanya ada. Indah ini. Ya, buku ini indah, Bang. Subhanallah. Dan buku ini ada 2 jilid. Jadi kalau kita membaca buku itu sempurna banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah lelaki yang paling sejati yang ada di muka bumi ini. Lengkap, sempurna, paripurna. Nah, jadi yang pertama adalah berdakwah kepada tauhid, dan tauhid inilah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil mutaba'ah. Yang kedua adalah fahmut tarbiyah wa da'watil abna wazzauj. Hendaknya seseorang itu memahami bagaimana makna tarbiyah yang benar. Apakah dengan emosi, apakah dengan pukul-memukul, apakah dengan memaki-maki, apakah dengan menghina. Enggak, hati-hati perkataan. Ini berita baru-baru viral nih. Ya, baru-baru viral. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdil. Ketika saya mendengar berita ini, saya mengucapkan doa ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau melihat orang yang tertimpa musibah, kemudian kita membaca doa ini, maka dia diselamatkan dari musibah tersebut. Musibahnya apa? Anak membunuh ibunya dan menusuk bapaknya. Bukan sekali ditusuk, 50 kali, itu benci. Itu udah benci itu. Itu gimana? Ustaz punya Ustaz ngomongnya kurang enak ibunya. 50 kali. Subhanallah. Itu gimana itu? Makanya hati-hati, kita tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina, tidak boleh memaki. Itu bukan gaya kita. Bukan gaya orang-orang yang beriman, yang ketika dihadapkan kepada orang-orang yang jahil, orang yang beriman hanya mengatakan qalu salama wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Itu adalah sifat ibadur rahman. Ketika mereka dihina oleh orang-orang jahil, mereka hanya mengucapkan kata-kata selamat, salam. Jadi kita harus sabar kepada keluarga. Sabar di atas kesabaran. Ini panjang kalau mau dibahas. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilma kal'udi zadahul ihraqu tiba. Ini kata-katanya amat berat dan sangat puitis. Ya. Beliau mengatakan, seorang yang pandir menjelek-jelekkan aku dengan semua kejelekan, maka aku enggan untuk menjadi orang yang membalasnya. Dia semakin bertambah pandir, sedangkan aku semakin bertambah lembut kepada dia. Sebagaimana kayu al-ud. Tahu kayu al-ud? Itu adalah gaharu. Ketika dia dibakar, terkena api yang panas, maka semerbaknya kemana-mana. Ini mau contohnya susah, saya tidak bawa gaharu di sini ya. Jadi kalau antum ke Masjid Nabawi itu ada orang-orang biasanya antara maghrib sama isya, mereka pakai tempat yang warnanya perak atau emas, dikelilingin. Itu di ujung aja, kalau kena kipas baunya satu masjid. Satu masjid baunya. Benar seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dan ini nanti insya Allah kalau kita tidak menciumnya di dunia, kita menciumnya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, wa majamiruhumul aluwah. Dan orang penduduk surga nanti, amin ya rabbal alamin, itu memakai harum-haruman dari al-aluwah. Nah, selanjutnya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Jadi kita ikut kajian. Subhanallah. Kita tidak tahu aja anak paman kita dengarkan keluarga, tapi saya malu untuk mengucapkan tanya. Bahkan dengan sifat-sifatnya dan gerakan kepalanya pun itu menjadi hukum. Makanya makna hadis adalah apa? Kullu qaulin, kullu aqwalin wa af'alin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqaririn. Ya. Segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan-perkataan beliau ataupun perbuatan-perbuatan beliau, bahkan taqarir. Taqrir itu persetujuan beliau. Misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan daging dob, itu kadal gurun, ya kadal gurun, itu dia tidak makan, tidak minum air. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan memakannya. Beliau mengatakan ini bukan makanan dari daerahku. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam persetujuannya apa? Sahabat-sahabat yang lain yang tinggal di gurun makan itu, dan beliau tidak melarangnya. Artinya hukumnya halal. Tapi sedikit info, ini sangat berbahaya ya, karena kolesterolnya sangat tinggi. Jadi ada orang Arab ketika itu nangkap kadal itu, kemudian masaknya, masuk rumah sakit, matanya tiba-tiba tidak bisa ngelihat. Kolesterol sangat tinggi. Itu barang hewan itu tidak minum-minum. Ya. Tapi itu sangat bagus dan sangat sehat, sekali-kali dimakan. Kata orang sana. Kemudian selanjutnya, ikhwan yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi contoh yang baik. Bagaimana itu kita praktekkan di keluarga kita? Kita 24 jam hidup bersama dengan keluarga kita. Barometer keluarga kita. Mereka melihat kita sholat, bangun tidur, kelalaian kita, kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana sih akhlaknya Rasulullah SAW? Nah, kan kita pengen tahu.
Gimana sih pekerti Rasulullah, perangai beliau, sabarnya beliau, senyumnya beliau. Maka ditanyalah orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu istrinya Aisyah. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Kalau kita membaca wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, maka yang paling terdepan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ini baru masalah salat. Kakinya hatta yatafattar qadamah. Beliau salat malam sampai kakinya itu pecah-pecah. Jadi di Arab itu kalau musim panas, panasnya 50 derajat. Ini sekarang lagi musim panas. Kita lagi liburan musim panas. Kalau dingin, Ana pernah 10 tahun yang lalu itu 3 derajat. Itu yang tidak pernah mimisan seumur hidup, baru pertama kali mimisan Ana di situ. Jalan tiba-tiba berus seperti itu. Ya. Itu gimana tuh? Har 3 derajat sampai ke 50 derajat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Kaki kita tuh pecah-pecah kalau terlalu panas atau terlalu dingin dan kadang gatal-gatal. Ini dirasakan jamaah umrah. Ya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat sampai kakinya pecah-pecah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sampai menangis, kasihan melihat ini. Maka beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang lalu dan akan datang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala?" Iya. Akan tetapi afala akunu abdan syakura, wahai Aisyah, tidakkah bisa aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mudah sekali bersyukur kepada Allah. Bahkan disebutkan dengan lafal dengan jam'u qillah. Kalau dalam bahasa Arab jam'u qillah ini adalah an'um. An'um itu jam'u qillah, artinya dia jamak dari hal-hal yang sedikit yang banyak. Artinya, ini salah satu tafsir Al-Baydawi menyebutkan jam'u qillah artinya Nabi Ibrahim ini mudah bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Nikmat berjalan, nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat semuanya. Nah, bagaimana kita prakteknya? Prakteknya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, gimana Ustaz? Kita keluar rumah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah kita berdoa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Barang siapa yang keluar rumah, ini hadis sahih. Kemudian dia berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sudah tauhid lagi disebutkan di sini. Maka orang yang mengucapkan ini akan dikatakan kepadanya kufita. Engkau sudah dicukupi. Bayangkan. Duniamu, akhiratmu dicukupi Allah. Wa wuqita, engkau dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang keluar rumah mungkin ketika dia berdoa ini dia diselamatkan dari kecelakaan, dari lubang. Allahumma ja'al fi qalbi, wajahku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya. Itu baru berjalan ke masjid. Kemudian dia berwudu lagi. Setelah berwudu, dosa-dosanya keluar semua dari anggota tubuhnya. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini belum selesai kita bahas, baru masalah keluar rumah. Maka akan dikatakan kepadanya tuftahu lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, maka akan dibukakan bagi orang yang berwudu kemudian baca doa wudu 8 pintu surga, terserah dari manapun ia ingin masuk. Ya Allah, subhanallah. Maka ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengamalkan ilmu. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau itu memiliki simak, ya. Simaknya itu subhanallah, 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 subhanallah. Kemarin kita kedatangan ulama besar dari Madinah, ya. Kita temanin beliau, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Inilah yang diajarkan ayah-ayah kita dulu. Ya, kalau kita lagi masak rendang, jangan diam aja. Masak rendang itu kadang 5 jam, 6 jam. Ngucap bismillah, bismillah, la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi nukang, lagi nulis, lagi nyetir, zikir kepada Allah. Kalau
kita selalu berzikir kepada Allah, dilihat keluarga kita, itu anak-anak kecil akan ngikut. Itu baru kita tidak mengajak mereka loh. Tapi itu dakwah dengan paling lemah lembut, dan ini terkadang yang paling masuk ke dalam di hati mereka. Kalau di dalam istilah sekarang itu soft selling. Ya, soft selling. Menjual barang dengan cara yang lembut. Antum tahu HP Apple nih, sedikit faedah. HP Apple yang paling mahal itu, adakah pernah lihat iklannya di televisi, sinetron? Tidak ada. Tapi dia punya tampilkan ibadah-ibadah itu pada keluarga kita. Dan ini bukan termasuk riya. Dan inilah yang dilakukan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu salat sampai kakinya pecah-pecah. Kenapa hikmah yang kita salat sunnah itu di rumah? Agar dilihat keluarga kita. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sisa ma'alish berapa menit lagi? 10 menit. 5 menit. Ya, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ana mohon maaf karena telat ya. Jadi baru sampai Jakarta dari Solo. Dari Jakarta ke sini ya. Alhamdulillah ini pertama kali Ana ke Cianjur. Jazakumullah khair. Jazakallah khair juga kepada Pak Indra, kepada Masjid Al-Faidah. Masjid Al-Faidah dan para pengurusnya, jazakumullah khair. Nah, jazakumullah khair. Tadi pertanyaannya, frekuensi berdakwah itu seperti apa? Ya, frekuensi berdakwah itu seperti apa? Apakah selalu setiap hari, setiap detik, atau apakah tidak sama sekali? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu. Di antara ilmu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mura'atu ahwali al-mad'uwin. Ini sebagaimana disebutkan oleh ulama dakwah. Mura'atu ahwal al-mad'uwin, yaitu memperhatikan keadaan-keadaan orang yang didakwahi. Kita lagi makan nih. Lagi makan, tiba-tiba datang orang berdakwah. Kita lagi potong rambut, lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba datang orang berdakwah gini. Ini kayak kurang etis. Kita perlu etiket. Kita tidak hanya perlu iktikat. Di sana ada etiket, ada seninya, ada aturannya. Sesuai dengan kebudayaan kita, kebiasaan kita. Jadi cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana frekuensinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah kepada kita selang-seling. Makhafatas sa'amata alaina. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu khawatir kami itu bosan. Bayangkan. Ini yang berdakwah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang didakwahi apa? Sebaik-baik kitab. Yang didakwahi caranya bagaimana? Sebaik-baik dakwah. Meskipun demikian beliau itu khawatir manusia itu apa? Bosan. Kita kalau setiap hari makan nasi telur, oke. Makan nasi rendang. Anak tiap hari makan nasi rendang karena bosan. Tiap hari makan ayam goreng, bosan. Kenapa? Itu enak loh, enak. Bahkan ketika antum lagi lapar,
Kalau menunya itu aja kadang cium baunya tuh agak mual. Itu adalah fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Alhamdulillah hadis ini tadi belum saya hafal, cuma saya baca. Inna likulli amalin syirratan, wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya pada setiap amal-amal baik itu terkadang ada suatu jedanya. Jeda. Walikulli syirratin fatrah, dan terkadang setiap jedanya itu mesti ada futurnya. Nah, ini kita sering dengar kata-kata futur. Iya kan? Itu wajar. Tapi bagaimana mengendalikan ini? Maka barang siapa yang futurnya kepada sunnahku, kepada jalanku, kepada aturanku, maka dia sudah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang futurnya itu tidak pada jalanku, maka dia sudah binasa. Artinya kita itu perlu jeda. Karena kalau seandainya kita terus menerus berus itu, orang akan bosan dan orang akan lari, bahkan menyingkir dari kita. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara ini semua? Antum bisa melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bahkan berdakwah dengan amalan perbuatan beliau. Orang misalnya kita lagi berjalan ke masjid dan dia nongkrong, itu di hatinya tuh pasti ada sesuatu yang tergerak. Ya. Tapi kalau kita datangin dia langsung tahu. Wah, ini paling mau nasihatin aku, ya kan? Tapi gimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Hunain, beliau mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Itu satu orang beliau kasih dari orang-orang Tulaqah itu 100 ekor unta. Oke lah unta. Kita gantikan di zaman sekarang mobil Innova. Ada orang yang tidak mau sholat. Nah, kita kasih satu Innova. Gerak ada hatinya. Wah, mungkin 100 gerak. Gimana kalau dikasih 100 Innova? Uy. Ini yang berdakwah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang didakwahi adalah kitab yang diturunkan kepada beliau. Meski demikian, cara yang beliau pakai adalah hal-hal duniawi. Karena terkadang pemberian itu yajlib mala, yajlibul kalam. Ulama menyebutkan pemberian itu terkadang mengambil hati orang, sesuatu yang tidak bisa diambil oleh kata-kata. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Yang diberikan adalah barang, tapi yang didapat adalah makna, hati, cinta. Nah, ini sebenarnya sangat panjang, ingin dibahas masalah cara berdakwah kepada Allah ini. Dia ada triknya, dia ada, dan semua ada dalilnya. Ya, sangat enak dan sangat indah. Tapi insya Allah kita akan kapan-kapan lagi membahas pembahasan yang sangat asyik, masyuk ini ya. Insya Allah Ta'ala jika ada kesempatan. Jazakumullah khair, kita sudah jam 5:10. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah. Baik Ustaz. Nah, Masya Allah. Ustaz membawa hadiah, ya. Maka jamaah bersiap-siap. Ustaz membawa hadiah, dan bagi jamaah yang bisa menjawab, insya Allah akan dikasih hadiah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Soal minkum dari tafadhal minkum ahsan. Taib ahsan. Jadi pertanyaannya ini bebas ya. Jadi Masya Allah. Ada sedikit parfum dari kota Madinah. Masya Allah. Pertanyaannya apa ya? Oke. Sebutkan satu poin. Anda yang angkat tangan dapat hadiah. Masya Allah. Yang angkat tangan dulu. Yang angkat tangan dulu aja. Oke, sini silakan Pak ambil hadiahnya. Masya Allah. Kan pertanyaan yang angkat tangan dapat hadiah. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya.
Ya, pertanyaannya sebutkan satu poin aja tentang bagaimana berdakwah kepada keluarga. Ya. Oke, Bapak ini. Nah, Ya. Taib, Masya Allah, jazakumullah khair. Maaf Pak, silakan deh. Ayo, silakan dipilih Pak. Oh ya, ini. Wa jazakumullahu khairan. Nah, ayo. Kemudian selanjutnya, siapakah Nabi yang kita disuruh mengambil suri tauladan darinya? Ayo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, silakan. Ya. Kemudian Bapak yang tadi yang bertanya, ya. Pak siapa namanya? Pak Muhammad Saleh. Iya, Bapak udah dapat hadiah tadi karena udah bertanya, ya. Jadi salah satu metode berdakwah itu adalah bertanya. Wah, terima kasih. Insyaallah. Sama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabatnya, dan kita juga mengadakan kuis-kuis begini kepada anak kita, kepada istri kita, begitu ya. Ngadakan pertanyaan. Oh, siapa yang bisa jawab ini dapat hadiah ini, ya begitu. Nah ini yang terakhir adalah Nah, Ustaz. Asal ini? Ya. Taib, Ustaz menyerahkan pertanyaan. Sebutkan ya cara dakwah kepada, nah belum ya, cara dakwah kepada keluarga kita. Nah, tafadhal. Antum dulu ya tadi ya. Nah, tafadhal. Dengan hikmah, sahih. Tafadhal, akhi. Tafadhal. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Taib. Taib khani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah ya. Ustaz telah selesai untuk menyampaikan materi dan juga Masya Allah telah membawa hadiah dari kota Madinah, ya langsung dari kota Madinah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah ya, dengan berakhirnya pemberian hadiah tersebut berakhir pula ya kegiatan kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita semuanya, dan kita doakan bagi Ustadz semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan Ustadz, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan agar Ustadz kembali datang ke tempat ini dan bersama-sama kita menimba ilmu dari beliau. Taib ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.